dengan teliti, dengan seksama, itu akan kita dapat pengetahuan sekitar 30%. Kemudian lihat dan dengar, ini sampai dengan 50%. Kemudian katakan, ini sampai dengan 70%. Artinya mengajarkan orang lain. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah katakan dan lakukan sampai dengan kita praktek dan kita praktikum. Itu luar biasa, Bu, tersimpan pengetahuan yang kita peroleh pada saat kita melakukan praktikum. Saya pernah uji coba, anak-anak pada saat saya melakukan penelitian ilmiah, walaupun kami gagal pertama, gagal kedua, tapi sejumlah pengetahuan itu terus tersimpan dan tersimpan dalam waktu yang amat lama. Hari ini kita tanya pengalaman, karena dia pernah merasakan, insya Allah bisa panggil kembali dalam skema tanya, saya tahu Pak tentang pengalaman kita hari yang lalu. Biasakan anak-anak, biarkan dia bekerja sendiri sampai dia menemukan, walaupun dia gagal. Paham, Bu? Jelas? Jelas? Maka salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah lembaga riset yang kita sebut dengan lembaga penemu, dan harus menemukan. Dasarkan tugas dulu. Maka seharusnya guru-guru sudah dilatih tentang penulisan karya ilmiah, paradigma kualitatif maupun paradigma kuantitatif. Saya berharap sangat Dinas Pendidikan harus menjadi fasilitator. Rekan-rekan guru sudah seharusnya dilatih tentang menulis karya ilmiah, karena itulah ciri khas lembaga pendidikan kita ke depan. Baru bangsa Indonesia mampu bersanding dengan bangsa-bangsa lain di belahan dunia yang lain. Kalau tidak, betapa rahmat Allah di depan mata menjadi amat sia-sia. Sebenarnya luar biasa di belakang rumah sekolah kita, di depan rumah sekolah kita, dan di rumah tangga kita, banyak hal yang bisa kita angkat menjadi objek penelitian kita. Dan itu menjadi sangat bermakna jika dipraktikumkan di kelas kita masing-masing sampai menjadi penemu. Itulah tugas lembaga pendidikan yang ideal. Jelas ya? Jadi kalau tiap hari kita hafal menurut Aristoteles, menurut Plato, menurut Albert Einstein, menurut Kahpa, ya tak kira-kira? Jelas tak? Nah, belum jauh sekali. Baik Bapak dan Ibu, sebagai tambahan dari saya, kalau ada pertanyaan saya jawab, kalau tidak syukur alhamdulillah. Jelas ya? Katakan dan kasih atau tidak kasih. Tuntas atau tidak tuntas? Ya nanti kan kualitatif ya. Hah? Kan formatif. Jadi masing-masing dia ini ada maksudnya sendiri dia. Jadi masing-masing berkasih dia. Wawasan dan penggunaan dari Muhammad dari wawasan besar. Kapan pembinaannya? Dibuat jadwal pembinaan tanggal pelaksanaan yang digunakan oleh pemerintah tentang pengembangan diri sekaligus bimbingan konseling yang harus Bapak Ibu lakukan di lembaga pendidikan kita masing-masing. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk presentasi Bu. Saya persilakan. Siapa yang tampil? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kelompok A akan membahaskan tentang landasan pengembangan diri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1/6 tentang pendidikan. Tentang pendidik, yaitu seorang guru. Iya. Tentang tujuannya pendidik Pasal 4 ayat 4 tentang penyelenggaraan pembelajaran, pasal 12 ayat 16 tentang pelayanan pendidik sesuai Ayat 1B. ayat 1B. Sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi antara lain standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan,